warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nailul Inayah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku kumpulan cerpen sebagai pengganti ujian tengah semester dari mata kuliah Kritik Sastra. Buku di sini yang saya gunakan berjudul Bagaimana Mengatakan Tidak, karya dari Raisa Kamila. Buku ini diterbitkan oleh Buku Mojok pada tahun 2020. Buku ini terdiri dari 142 halaman dan berisi 10 cerita pendek. Terlebih dulu saya akan membacakan sinopsis dari buku tersebut. 10 cerita pendek di dalam buku ini merupakan bundelan kisah para perempuan yang hidup dalam situasi serba tidak pasti. Perkara-perkara seperti berpindah, kerabat yang lenyap, peralihan rezim, konflik sosial, menjadi eksil hingga terjebak dalam hubungan beracun bisa dikatakan sebagai ketidakpastian, atau barangkali serentetan kesialan hidup. Namun, Raisa Kamila memilih untuk menggambarkan situasi tidak nyaman dan bahkan sesekali terasa mencekam dari cerita-cerita sederhana mengenai ingatan masa kecil atas peristiwa mati lampu. Gadis kecil yang memeram gigi tanggalnya, sekolah yang mewajibkan seragam berjilbab, murid pindahan yang tak punya teman, hingga mobil angkutan yang pecah ban di tengah jalan menanjak. Sebagian besar kisah para perempuan ini dituturkan oleh suara bocah dan remaja yang terus bertanya, bernegosiasi, dan berdamai dengan situasi yang tidak pasti. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya dalam buku kumpulan cerpen yang berjudul Bagaimana Cara Mengatakan Tidak ini terdiri dari 10 cerpen. Akan tetapi saya akan mengulas 3 cerpen yang menurut saya menonjol. Yang pertama yang itu berjudul Mati Lampu. Cerpen ini bercerita tentang dua saudara perempuan, yaitu Nuansa dan Yasmin, yang tinggal bersama orang tua mereka di sebuah kampung yang rawan konflik dan mengalami pemadaman listrik. Bagi mereka, mati lampu bukan hanya hilangnya cahaya, tetapi pertanda datangnya bahaya, seperti penculikan atau kerusuhan bersenjata. Meski hidup dalam situasi yang mencekam, mereka tidak merasa ada yang salah dengan kehidupan mereka, bahkan sudah terbiasa dan bisa menertawakannya. Ayah mereka adalah seorang sarjana hukum yang bekerja serabutan, memiliki firma, mengajar, menulis, dan mengelola lembaga sosial. Sementara ibu mereka cenderung pendiam, mungkin karena lingkungan yang penuh dengan tekanan. Keluarga dari pihak ibu tinggal di luar kota yang aman dan sering membujuk mereka untuk pindah. Namun, Yasmin dan Nuansa tidak tertarik. Mereka merasa aneh jika harus pindah ke tempat yang aman dan hidup dengan kekhawatiran-kekhawatiran sepele seperti macet atau ulangan matematika. Konflik dalam cerpen memuncak ketika saudara ibu mereka diculik saat menempuh perjalanan malam keluar kota. Padahal sebelum mereka telah diperingatkan oleh Nuansa dan Yasmin untuk tidak bepergian di malam hari saat mati lampu. Ketegangan meningkat ketika rumah mereka kembali mati lampu. Sinyal telepon terputus dan ibu mereka panik. Mereka terpaksa mengungsi semalaman ke rumah teman ayah di kota. Namun keesokan harinya semua tampak kembali seperti biasa. Tidak ada penjelasan, tidak ada perubahan besar, seperti halnya kehidupan mereka yang terus berjalan di tengah ketidakpastian dan ancaman. Dan pada bagian akhir cerpen ini diceritakan bahwa Nuansa telah melanjutkan hidupnya di luar negeri dan menjadi bagian dari jaringan pembebasan. Sementara Yasmin tetap di dalam negeri, tumbuh menjadi perempuan yang religius dan terpandang, tetapi tetap menyimpan kerinduan pada masa kecilnya yang penuh ketegangan yang justru membentuk keberanian dan kedewasaan sekarang. Cerita kedua yaitu berjudul Di Sebelah Masjid Raya.
Cerpen ini menceritakan kehidupan seorang gadis remaja yang membantu ayahnya di sebuah kedai pangkas rambut di pasar dekat Masjid Raya Banda Aceh. Ayahnya, yang dulu pernah menjadi tukang pangkas di kampung, mempercayai bahwa memotong rambut bukan hanya soal kerapihan, tapi bisa membawa nasib baik kepada pelanggan. Salah satu pelanggan setia mereka adalah Khadafi, teman lama abang si tokoh utama yaitu Bang Fajar. Khadafi yang dulu gemar bermain bola harus berhenti berlatih untuk bekerja di gudang sembako demi membantu ibunya. Ia tetap sering ke kedai pangkas ayah dan mempertahankan gaya rambutnya. Bahwa ia percaya potongan rambut itu membawa keberuntungan. Suatu hari saat kedai sepi, Khadafi mengajak si tokoh utama pergi untuk berkencan. Namun, karena banyak tugas sekolah dan rasa ragu, gadis itu menundanya. Tidak lama kemudian, ia mendengar kabar bahwa usaha gudang pamannya bangkrut dan Khadafi menghilang tanpa kabar. Situasi di Aceh semakin memburuk. Isu-isu tentang kiamat, perubahan sosial, dan tekanan keagamaan makin kuat. Orang-orang mulai menumbuhkan janggut, meminta ayah mengganti minyak rambut dengan produk halal. Dan perempuan mulai diminta memakai jilbab. Ayah khawatir dengan perubahan yang terjadi, menyarankan putrinya untuk membeli jilbab demi keselamatannya. Saat gadis itu hendak membeli jilbab di pasar, ia menyaksikan kerumunan orang yang menghukum perempuan tanpa jilbab dengan cara mencukur paksa rambut mereka. Dalam kerumunan itu, ia melihat sosok laki-laki yang menyeramkan, berambut keriting panjang dengan cambang tidak terurus yang mirip Khadafi, seseorang yang dulu dikenalnya sebagai teman yang ramah. Cerpen yang ketiga yaitu berjudul Bagaimana Cara Mengatakan Tidak. Cerpen ini mengisahkan seorang perempuan yang sejak kecil hidup dalam ketakutan terhadap kekerasan seksual. Ia tumbuh dengan trauma setelah melihat tetangganya, Lada, diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk memakai celana pendek setiap hari sebagai bentuk perlindungan diri. Saat bersekolah di sekolah unggulan, yaitu SMA unggulan, ia berteman dengan Hawa, siswi cerdas dan berprestasi yang menjadi korban kekerasan seksual. Alih-alih dibela, Hawa justru disudutkan dan dipaksa diam demi menjaga nama baik sekolah. Cerpen ini menggambarkan bagaimana perempuan sering dipaksa untuk diam, menyalahkan diri sendiri, dan tidak diberi ruang untuk mengatakan tidak terhadap kekerasan yang menimpa mereka. Buku kumpulan cerpen yang berjudul Bagaimana Cara Mengatakan Tidak ke dalam genre fiksi karena berisi rangkaian cerita imajinatif. Cerita-cerita dalam buku ini merupakan karya rekaan, bukan laporan kejadian nyata secara dokumenter. Meskipun terinspirasi dari realitas sosial dan pengalaman perempuan, karakter, alur, dan kejadian dalam cerita dibuat melalui konstruksi naratif imajinatif oleh sang penulis. Terdapat cerita yang paling kuat dalam buku tersebut, yaitu berjudul Bagaimana Cara Mengatakan Tidak. Judul ini sesuai dengan judul bukunya. Cerpen ini mengisahkan Hawa, korban kekerasan seksual yang disalahkan oleh lingkungan. Cerpen ini menyoroti sulitnya perempuan berkata tidak dalam budaya yang menyalahkan korban. Kelebihan dari buku kumpulan cerpen yang berjudul Bagaimana Cara Mengatakan Tidak, karya dari Raisa Kamila, sangat mampu menggugah emosi dari sang pembaca. Cerita-ceritanya mengangkat isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual, kebebasan perempuan, dan tekanan sosial dengan cara yang jujur dan menyentuh. Gaya penulisannya yang intim dan realis membuat pembaca ikut juga merasakan kegelisahan, ketakutan, dan kekuatan tokoh-tokohnya. Buku kumpulan cerpen yang berjudul Bagaimana Cara Mengatakan Tidak, karya dari Raisa Kamila,
berhasil menggugah dan mengajak pembaca untuk mengetahui batas-batas yang dibentuk oleh masyarakat terhadap perempuan. Buku ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada isu gender. Buku ini menarik sebab menyajikan hal-hal ganjil dalam keseharian yang tidak semua diketahui dan dipahami oleh orang-orang dewasa. Akan tetapi dalam buku kumpulan cerpen yang berjudul Bagaimana Cara Mengatakan Tidak terdapat kekurangannya, yaitu akhir cerita dari beberapa cerpen yang tersurat sehingga mengajak pembaca untuk mencari kesimpulannya sendiri. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.